Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Melihat yang Tidak Terlihat. Ada sebuah naskah yang saya baca tentang tulisan seorang tentara Nazi di tempat kamp konsentrasi tentara Nazi. Di dinding kamp konsentrasi itu ada seseorang yang menuliskan kalimat seperti ini. Aku percaya akan matahari meski ia tidak bersinar. Aku percaya akan kasih meski di saat ia tidak sedang diperagakan. Aku percaya akan Tuhan meski dikala dia sedang tidak berbicara. Mengharukan sekaligus menguatkan, memberi inspirasi tulisan ini, menyingkapkan betapa pergumulan iman yang sukar dan berat yang dialami oleh si penulis ini sebagai seorang tentara Nazi, di mana yang terkenal pemimpin Nazi Hitler ini adalah seorang yang kejam, seorang yang sangat berperilaku, memiliki karakter yang kejam, keras, dan si penulis ini melakukan pilihan yang tepat, pilihan yang benar, walaupun di tengah-tengah situasinya yang berat dan sulit, ia memilih untuk melihat yang tidak terlihat, dan inilah iman. Begitu juga kalau kita belajar dari Rasul Paulus, kita tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menuliskan bagaimana dia mengalami banyak kesulitan. Dia dikatakan dia senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya, dan dia menuliskan bahwa setiap hari dia terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus. Dia mengalami banyak penganiayaan. Dia katakan dia ditindas namun tidak terjepit. Dia habis akal namun tidak putus asa. Dia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia dihempaskan namun dia tidak binasa. Kenapa Rasul Paulus bisa memiliki kekuatan seperti itu? Karena ia menuliskan tadi di ayat 18, sebab dia tidak memperhatikan, kami Rasul Paulus bersama rekan-rekannya tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kita hadapi sehari-hari, dengan mata kepala kita menyaksikan ada banyak kesulitan di dalam dunia ini, persoalan, penyakit, masalah, kejahatan orang-orang, itu yang menjadi makanan kita atau yang kita lihat sehari-hari, yang nyata, dan itu bisa menimpa kita. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, walaupun saya percaya kita tidak akan sampai mengalami penderitaan seberat Rasul Paulus, penderitaan karena Kristus, penderitaan karena Injil. Tetapi mari kita yang seringkali lemah oleh penderitaan, kita seringkali putus asa karena masalah yang kita hadapi, mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk melihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itu adalah Kristus, yang walaupun tidak nyata seperti yang ditulis oleh tentara Nazi, dia percaya kepada Tuhan sekalipun dia tidak melihatnya. Dan demikian juga kita harus mempercayai Tuhan yang tidak kita lihat. Bapa yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata adalah Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Matanya tertuju kepada kita untuk memperhatikan. Bahkan di dalam kitab Mazmur dituliskan bahwa Tuhan itu memperhatikan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikala duka melanda, dikala hidup banyak masalah, banyak penderitaan yang bisa membuat kita terpuruk, mari kita memandang kepada Tuhan, kita mengarahkan mata iman kita kepada yang tidak terlihat, yaitu Tuhan yang tidak pernah gagal memimpin, melindungi, dan menyertai kita. Kita membuat mata hati dan pikiran kita harus tertuju, terfokus ya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang kita bisa lihat, yaitu luka, penderitaan, penekanan yang bisa membuat kita dalam kondisi yang lemah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang menjadi bahan perenungan kita hari ini adalah saat kita di dalam penderitaan dan kesusahan, kemana pikiran dan hati kita terarah? Percayakah kita bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita? Percayakah kita bahwa Dia sanggup menolong kita? Sebagai penutup, mari kita mempercayai Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa iman melampaui mata jasmani kita, dan iman melihat kepada yang kekal, yang tidak kelihatan, yang selalu memperhatikan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang sangat-sangat baik dan selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kalau kami seringkali mengabaikan keberadaan-Mu, kami tidak berfokus kepada kehadiran-Mu, tapi kami berfokus kepada masalah kami. Biarlah lewat renungan pada hari ini ya Tuhan, kami dibawa untuk lebih lagi ya Tuhan, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, memfokuskan seluruh perhatian kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan, dan kami percaya kami boleh mengalami kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Inilah doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.